Halo mamenku semuanya, kembali lagi men di channelku men, channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia men. Apa kabar kalian semua men? Tetap aku doakan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin, amin kan men, karena kalau diaminkan mudah-mudahan terkabul ya men. Oke men, masih di eranya kualifikasi Euro 2024. Di sini aku coba review 4 pertandingan men dari kualifikasi Euro itu men ya. Ada beberapa di antaranya di sini saling memperebutkan juara grup, ada juga yang partai hidup dan mati. Next, langsung aja kita intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada Serbia bertemu dengan Bulgaria. Langsung aja kita intip statistik dari kedua negara ini. Untuk catatan rangkuman pemain di sini full tim, gak ada yang cedera ataupun akumulasi kartu. Kita next ke peringkat. Serbia posisi 2, 7 pertandingan 13 poin. Sedangkan Bulgaria di sini posisi 5, 7 pertandingan 3 poin. Udah menutup Bulgaria ini, maksud aku udah nggak bisa lagi lolos ke babak knockout di 30 besar Euro 2024 nanti men. Karena poinnya cukup jauh lah, bukan cukup jauh lagi ya, udah nggak bisa lagi lah men. Udah di blacklist lah istilahnya dari grup G ini men. Sedangkan untuk Serbia sendiri di sini masih berpacu dengan Montenegro sendiri men ya. Untuk mendampingi, bukan mendampingi si Hungaria pun sini masih agak-agak goyang men. Ini akan kita bahas nih 4 pertandingan dari 2 grup aja men. Di sini ada Serbia ini kan bertemu dengan Bulgaria, nanti ada Hungaria bertemu dengan Montenegro men. Jadi di sini saling sikut-sikut antara ketiga klub ini, ketiga negara ini aja terkhusus men. Di sini jika Serbia ini kalah, Montenegro menang, maka ini Serbia ya fokus lah men, Montenegro yang naik men. Sedangkan Hungaria kalah, Serbia menang, di sini ya Serbia naik ke puncak klasemen, sedangkan Hungaria di sini berada di sebagai runner up grup men. Oke, next kita langsung ke head to head aja men. 5 pertandingan terakhir dari Serbia, 2 menang 3 kalah. Sedangkan untuk Bulgaria di sini memang ya cukup tragis lah men, 4 kalah dan 1 imbang men. Tapi imbangnya di sini juga termasuk hebat men, berhasil menahan imbang sang pemuncak klasemen grup G tadi men, 2 sama men. Sedangkan itu head to head baru 3 kali bertemu, sini Serbia menang 2 kali tapi dua-duanya tahun nggak enak men. Terakhir menang Serbia ini aja tahun 2010, 13 tahun yang lalu men. Sedangkan di pertemuan terakhir main di Bulgaria, di sini skornya imbang 1 sama. Sekarang main di Serbia men. Oke, langsung aja kita balik ke halaman si Bandung. Serbia bertemu dengan Bulgaria. Handicap terkecil di sini ada 1/3/4 dan juga 2. Over undernya ada 2/3/4 dan juga 3. Di sini purpurnya cukup gede men ya. Aku rasa ya memang Bulgaria ya hancur gitu istilahnya men ya, kalah terus men ya. Cuman bagi Serbia sendiri di sini kan dia bukan hanya dia selisih 2 poin dari si Montenegro tadi yang berada di posisi 3 men. Jadi aku rasa untuk Serbia sendiri untuk menang tipis aja itu udah cukup men. Udah cukup dia tuh untuk meloloskan diri ke Euro 2024 nanti men. Jadi di sini men, jelas ini prediksi aku khusus saja men ya. Kalau prediksi mamenku ya tetap utamakan feeling mamenku masing-masing lah men ya. Aku di sini tampung atau nahan Bulgaria men. Aku langsung aja nahan 2. Ocha juga lumayan men ya. Dia mengambil over 2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau bisa aja 1-0 men. Karena apa? Karena aku ngambil kesimpulan dari main di kandang Bulgaria aja itu berhasil ditahan imbang 1 sama men. Jadi mungkin ya di kandang Serbia ini mungkin Serbia menang dengan selisih hanya 1 gol aja. Itu referensi dariku aja men, itu prediksiku aja men ya. Tetap utamakan feeling masing-masing, lagi dan lagi gak bosan aku ucapkan men. Kita next ke pertandingan kedua. Di sini ada Hungaria bertemu dengan Montenegro di grup yang sama dengan Serbia. Langsung kita intip statistik dari kedua negara ini. Untuk catatan rangkuman pemain di sini juga full tim ya. Kita langsung next ke peringkat. Nggak terlalu banyak lagi dibahas di grup G ini men, karena tadi ya udah 2 diantaranya ada negara Serbia bertemu dengan Bulgaria sendiri men. Dan sekarang Hungaria bertemu dengan Montenegro. Hungaria posisi 1, 7 pertandingan 15 poin. Montenegro posisi 3, 7 pertandingan 11 poin. Ini pertandingan terakhir, inilah bisa dibilang pertandingan hidup dan mati men. Kalau menurut aku sendiri Hungaria ini udah lolos men, walaupun dia nanti ini kalah men, dia tetap ini di peringkat 2 lah, dengan catatan si Serbianya menang
men. Mau Montenegro menang juga nggak masalah men. Montenegro menang hanya mengumpulkan 14 poin, masih kalah 1 poin dengan Hungari, sementara ini di match terakhir di grup G ini men. Jadi bisa dibilang di sini Hungari udah lolos, tapi belum tahu siapa juara grup dan juga siapa runner up ya men. Oke men, 3 inilah yang lagi berpacu sekarang men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Hungari 3 imbang 2 menang. Montenegro 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 kalah dan 1 imbang, berimbang men dari 5 pertandingan terakhir mereka men. Untuk head to head baru 4 kali bertemu. Montenegro menang 2 kali, tapi tahun terakhir bertemu si Montenegro menang ini 2019 men. Di kualifikasi tahun ini di kandang Montenegro men, tepatnya ini bermain imbang 0-0. Montenegro berhasil menahan Hungari ya men. Sekarang balik kandang men, sekarang balas kandang main di kandang Hungari. Langsung aja kita balik juga ke halaman si Bandot. Untuk Hungari bertemu dengan Montenegro, handicap terkecil ada setengah dan 3/4. Keunggulan Hungari, over undernya ada 2/4 dan juga 2,5 men. Aku di sini tampung terus terang men, walaupun Hungari bermain di kandang, tapi Montenegro juga lagi berpacu untuk mengejar itu men. Minimal dia ya di peringkat kedua men ya. Menggeser si Serbia tadi, dengan catatan Serbia tadi kalah lawan Bulgaria. Aku rasa Serbia lawan Bulgaria tadi berat kalah men ya, karena ada main di depan publiknya sendiri. Jadi di sini aku tampung Montenegro 3/4 atau nahan 3/4, mengambil over 2/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang men. Imbangnya ini 1 sama ataupun ya bisa aja 2 sama, saling balas-balasan gol men. Hungari berpacu untuk mencari kemenangan, Montenegro juga berpacu untuk mencari kemenangan. Tapi lebih diunggulkan Hungari karena apa? Hungari draw aja dia dapat poin, tetap juga lolos walaupun dengan runner up grup men. Intinya apa? Lolos gitu men. Oke, next man, kita ke pertandingan 3. Di sini Scotland bertemu dengan Norwegia. Kita langsung intip statistik dari kedua negara ini. Untuk catatan rangkuman pemain di sini juga full team. Kita next ke peringkat. Skotlandia posisi 2, 7 pertandingan 16 poin. Norwegia posisi 3 men. 7 pertandingan 10 poin. Teruntuk Norwegia sendiri ini udah nggak ada harapan men ya, bukan nggak ada harapan lagi, udah tutup lah men pintunya untuk masuk ke Euro 2024. Hanya saja di sini Skotlandia lagi berpacu dengan Spanyol untuk mencari juara grup, siapa yang juara grup dan siapa yang runner up men ya. Terlebih ini sekarang main di kandang Skotlandia. Next kita ke head to hand. 5 pertandingan terakhir Scotland di sini cukup tragis sih bisa dibilang men. 3 kalah, 1 imbang dan 1 kali menang. Sedangkan untuk si Norway 4 menang 1 kalah, tapi dia di posisi segitu men. Ini 4 menang ini 2 menang diantaranya ini persahabatan men ya. Dan 3 lagi ini 2 menang 1 kalah ini di kualifikasi ini men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir si Scotland menang 3 kali, Norway menang 1 kali. Tapi tahun gak enak semua nih, si Scotland 2 kali menang, Norway 1 kali menang men ya. Gak enak lah pokoknya. Terakhir bertemu di kandang Norway men, di kualifikasi ini men, Euro ini men. Ini menang Scotland 1-2 di kandang Norway. Sekarang balik kandang men, main di kandang Scotland. Kita langsung intip statistik, bukan statistik, kita langsung balik ke halaman si Bandot. Scotland bertemu dengan Norway, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Scotland yang ngapur men, over undernya ada 2/4 dan juga 2,5 men. Di kandang Norway aja Scotland bisa menang walaupun skornya tipis 1-2, apalagi sekarang main di kandangnya sendiri dengan lagi berpacu dengan Spanyol untuk cari juara grup men. Terus terang aku menjagokan Scotland men. Aku hanya berani ngepur 1/4 tapi men, dikit-dikit aja men. Dengan mengambil over 2/4, skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau enggak 1-0 Scotland yang menang. Mamenku jika pilih juga dengan Scotland terkhusus di handicap, mamen boleh langsung ngepur setengah aja, lumayan oddsnya gede men. Tapi kalau pilih Scotland men, aku di sini pur 1/4 takut aku men, aku antisipasi aja men ya. Di sini Scotland nggak terlalu berpacu untuk menang, nggak terlalu berpacu untuk juara grup, hanya saja supaya lolos saja gitu loh men ya. Karena kalaupun dia seri ataupun kalah pun emang dia udah lolos men ya. Siapa tahu dia nggak berpacu untuk menyalip Spanyol sebagai juara grup, gitulah men ya. Itu prediksi aku men ya. Kita langsung ke peringkat, bukan ke peringkat, langsung ke pertandingan keempat men ya. Men singkat aja, peringkat pertandingan keempat dimasuk juga men ya, singkatan men ya. Di sini ada Spanyol bertemu dengan Georgia, di sini juga satu grup dengan si Scotland. Langsung aja kita intip statistik dari kedua negara ini. Rangkuman pemain dari kedua negara juga full team. Kita next langsung ke peringkat.
Di sini juga nggak terlalu banyak yang harus direview mainnya. Di sini hanya bersaing Spanyol dengan Skotlandia untuk memperebutkan juara grup di grup A ini men. Teruntuk Georgia sendiri sama kayak Norwegia udah tutup lah pintu untuk masuk ke Euro 2024 sendiri men. Di sini Spanyol peringkat pertama 7 pertandingan 18 poin, sedangkan Georgia posisi 4 7 pertandingan 8 poin. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Spanyol di sini 5-5-nya menang. Untuk untuk Georgia maksud aku men. Asyik Norway aja ingat aku men. Karena nampak aku Norway sini men. Untuk Georgia 2 menang, 1 imbang dan 2 kali kalah men. Sedangkan untuk head to head 5 pertemuan terakhir Spanyol menang 4 kali, Georgia menang 1 kali. Menangnya tahun 2021. Semua terakhir bertemu ini 1-7 men di kandang Georgia men. Tapi sayangnya ini ya masih awal-awal dari kualifikasi men. Sekarang kan udah tahu siapa yang lolos dan siapa yang enggak men ya. Oke, biar lebih jelas kita balik ke halaman si Bandot. Spanyol bertemu dengan Georgia, handicap terkecil ada 2,5 dan 2,3/4, kepala 2 semua men ya, galak men ya. Over-undernya di sini ada 3,4 dan juga 3,5 men. Terus terang di sini Spanyol nggak perlu menang telak-telak kali lah men ya. Antisipasi pemain cedera juga men ya. Kalau pemain intinya, pemain bintangnya cedera panjang pula, takutnya men sampai bermusim-musim nggak main, itu udah kacau men, udah gawat men ya. Apalagi untuk ambisi mengejar top score gitu men, itu hanya individual aja men. Jadi itu nggak perlu kali lah aku rasa kalau aku jadi pelatih Spanyol men. Jadi cukup itu bermain santai aja, kalaupun menang ya nggak usah telak-telak kali gitu men, untuk ya jaga kesehatan, jaga stamina semua lah di para pemainnya tuh men. Aku di sini terus terang aku tampung atau nahan Georgia 2,3/4 men, dan mengambil under 3,5 skor. Prediksi menurut dari aku Spanyol menang sih emang 2-0 atau bisa aja di sini 2-1 atau 3-1. Pokoknya selisih 2 gol aku rasa dapat bagi Spanyol itu udah cukup kalau menurut aku, kalau prediksi aku men. Kalau prediksi pelatihnya ataupun kemauan pelatih dari si Spanyol, pelatih Spanyol nggak salah aku Luis Enrique men, mantan pelatih Barcelona berapa musim yang lalu men. Kalau menurut si Enrique dia mau menang telak tapi dia nggak peduli dengan kesehatan ataupun stamina pemain, ya itu urusan dia men. Ini aku hanya memprediksi skor aja men. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang tak terhingga, tak terbatas semua lah untuk semua para mamenko yang udah mau coret-coret, singgah, mampir segala macam, apalagi yang udah mau subrek terima kasih kali lah pokoknya untuk semua kalian men. Yang mau bergabung ke grup WhatsApp japri aja men. Aku fokus di grup WA dan juga di TikTok men. TikTok aku namanya Kapten Cemot men. Kalian boleh cek aja prediksi-prediksi ya di situ men. Untuk beberapa hari ini memang kita teruntuk aku sendiri men, itu maksud aku untuk JP nya itu agak berat gitu men, karena aku sekali nge-share itu minimal di grup WA men ya 5 match itu ya patah 1, itu sering terjadi men ya. Apalagi di TikTok aku sekali nge-share itu paling dikit itu 10 tim 10 match men ya, paling banyak kadang 20 25 gitu men ya. Wajar banyak patahnya men, karena yang di-share pun matchnya bukan dikit gitu men, sampai puluhan men ya. Oke men, langsung aja kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Udah 14 hari aku coba ngoceh di review ini men, di video ini men ya. Salam nomor 1 dari aku men, salam bravo men.